Salam sehat, salam sejahtera, sahabat sehat, apa kabar? Pagi hari ini, kalau di sini hari Minggu ya, baru saja selesai olahraga, jadi pakaian saya seperti ini. Saya sekarang kedatangan tamu, seorang yang kalau di Indonesia kita bicara gizi olahraga, gizi kebugaran itu nggak asing lagi. Dan ternyata ya, yang saya undang ini juga hobi badminton. Nggak dinyana ketika saya tawarkan, yuk main badminton, direspon dengan baik. Nah, seperti ini nih, lihat aja. Luar biasa pukulan-pukulan maut dan smash beliau. Yuk, saya kenalin. Sekarang telah hadir bersama kita Dr. Muri Kuswari. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Prof. Sehat Prof ya dia. Wah, luar biasa. Pukulan-pukulan mautnya tadi disaksikan main badminton ya. Setelah lama. Setelah lama ya. Dan kembali diundang. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Baik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin ngajak Dr. Muri Kuswari untuk ngobrol-ngobrol tentang latihan kardio. Banyak di masyarakat bertanya, apa sih latihan kardio? Apa bedanya dengan latihan-latihan lainnya? Ada latihan beban dan sebagainya. Dan apa manfaatnya? Serta contoh-contohnya seperti apa dan bagaimana kiat-kiat melakukannya. Baik, apa kabar Coach Muri ya? Alhamdulillah, baik Prof. Sehat ya? Baik, kita mau ngobrol-ngobrol tentang latihan kardio nih. Jadi supaya teman-teman yang berminat mulai untuk melaksanakan berbagai jenis olahraga, salah satunya kardio, mungkin bisa dijelaskan dulu apa aja kardio, cirinya seperti apa. Silakan. Ya. Terima kasih Prof. Hardin. Jadi ini menarik topik tentang kardio. Karena banyak masyarakat yang cinta dengan olahraga kardio. Karena memang ketika kita bicara kardio artinya wah jantung saya sehat nih, ya kan? Wah turun berat badan nih. Jadi kardio artinya jantung kan ya? Ya betul Prof. Jadi ketika kita bicara olahraga kardio artinya prinsipnya olahraga itu dilakukan terus menerus, waktunya bisa panjang, terus menerus panjang, betul. Bisa yang jaraknya yang lebih jauh, nah atau bebannya yang lebih berat. Tapi prinsipnya itu maksudnya intensitas nanti ya? Itu maksudnya adalah volumenya, loadnya. Loadnya. Kemudian kalau kita bicara loadnya tadi ada durasi, ada waktu, kemudian ada bebannya. Itu panjang atau berat, otomatis intensitasnya atau kualitas latihannya jadi rendah. Jadi nggak mungkin kita lari panjang tapi sambil sprint. Nah, jadi prinsipnya dilakukan dengan intensitas yang rendah sampai sedang. Jadi kita bisa lakukan lari-lari kecil, tapi waktunya panjang. Jadi prinsipnya waktunya panjang dan dilakukan dengan intensitas yang rendah sampai sedang. Begitu. Ini kaitannya dengan oksigen barangkali bisa dikaitkan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita bicara intensitas panjang atau intensitas rendah, durasi panjang, artinya kita bicara sistem energi kita itu menggunakan oksigen. Jadi salah kalau kita latihan kardio kemudian sampai ngos-ngosan. Jadi kita harus turunkan intensitasnya. Jadi lebih santai sehingga oksigen terus-menerus. Sehingga proses pembakaran terus terjadi. Dan fungsi jantung jadi lebih maksimal, berperan. Kemudian dan kalau kita bicara ada satu hal Prof yang perlu diingat. Ada yang namanya zona latihan. Atau training zone. Jadi kalau kita bicara latihan kardio, dia intensitasnya itu 50% sampai 70% aja Prof. 50 sampai 70%. Mungkin bisa dijelaskan juga nih. Nah, benar-benar. 50 sampai 70% ini adalah dari denyut nadi maksimal. Artinya kualitas latihan kita 50 sampai 70%. Cara menghitungnya adalah denyut nadi kita saat ini kita hitung dalam 1 menit. Ya jangan sekarang pakai jam lah ya Prof ya. Kemudian dibagi dengan 220 kurang umur kita. Kan umur kita sama nih Prof, 20 tahun. Keren. Jadi contoh aja. Jadi 220 kurang 20 kan 200. Jadi misalnya denyut nadi kita sekarang nih saat berolahraga. Ternyata denyut nadi kita 140. Artinya 140 per 200. Sehingga itu kita melakukan latihan kardio dengan intensitas 70%. Nah, dan tadi minimal 50% ya. Minimal 50%. Jadi kalau sekitar 100. Jadi kalau gambarannya artinya kita nggak ngos-ngosan sebenarnya Prof kalau latihan kardio. Sehingga
Latihan kardio prinsipnya bisa kita jalankan. Yeah. Waktunya panjang, atau durasinya lebih lama, atau jaraknya semakin jauh. Jaraknya semakin jauh. Iya. Kalau gitu lebih baik kita kasih contoh ya sama sahabat sehat kita. Oke, buat sahabat sehat yang jenis olahraga apa misalnya yang tanpa menggunakan ribet-ribet gitu ya? Iya. Latihan kardio yang tanpa ribet, yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Yang paling gampang dimulai dengan jalan yang paling ringan. Oke. Bisa jalan, kemudian kita tingkatkan jalan cepat. Bisa jalan cepat, masuk ke jogging. Nggak perlu sprint nih, sampai jogging. Kemudian mau ganti yang lain, bisa ganti sepeda, bisa ganti dayung atau di treadmill. Udah keren itu ya. Iya, udah level bersepeda gitu, Prof. Dan itu simple, sederhana, bisa dilakukan, tapi prinsipnya adalah durasinya panjang. Nah, kemudian kalau misalnya bagaimana dengan pembebanan tadi, bisa nggak? Bisa kita latihan di rumah. Aduh, nggak sempat nih, hujan dan sebagainya. Di rumah ada beban yang ringan, misalnya tumbler, ataupun ada barang yang bisa diangkat kecil. Karena kecil, ringan, dilakukan minuman berulang. juga. Dilakukan berulang dan lama nih, Prof. Minimal 30 kali istirahat, 30 kali istirahat. Jadi itu bentuk latihannya adalah bentuk latihan kardio. Oke. Jadi yang tanpa sama sekali menggunakan alat, jalan cepat, kemudian jogging. Kemudian kalau ingin lebih seru lagi dengan teman-teman, berombongan dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan, tidak hanya sendiri jalan kaki. Atau pakai alat, pakai sepeda, ya. Atau senam aerobik. Ya, senam aerobik ya, dengan teman-teman sambil bisa senyum, ketawa ketiwi ya. Tapi tadi yang dilakukan oleh Dr. Muri, badminton misalnya itu bisa masuk kardio nggak ya? Badminton kombinasi. Ya. Ada kardionya. Kenapa? Karena dilakukan satu set bisa makan waktu 20 menit. Bahkan kalau bisa main sama Prof. Hardin 3 set bisa sampai setengah jam, bisa sampai 1 jam kardio. Tapi selama pelaksanaannya ada mix karena kita melakukan smash dan sebagainya. Berarti tenis juga bisa, bisa. Kemudian volley juga bisa, basket juga bisa. Basket bisa. Jadi prinsipnya, tapi tergantung umur dan kondisi tubuh lah ya. Betul. Mana yang cocok. Kita harus ingat tadi denyut nadi maksimal. Kita berada di zona 50 sampai 70%. Baik, sebelum kita akhiri barangkali ada tips singkat kepada sahabat sehat tentang makna latihan kardio dan tadi contoh-contohnya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Jadi buat sahabat sehat, kalau kita lihat latihan kardio, prinsipnya adalah waktunya panjang, durasinya panjang, jaraknya jauh. Jadi dilakukan dengan sederhana, dengan santai, nggak perlu buru-buru, tapi waktunya panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan mulai dari yang sederhana. Jalan. Itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Nggak harus langsung 30 menit, 40 menit, tapi lakukan semampunya dan tetap jaga denyut tadi 50 sampai 70%. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Muri Kuswari. Itulah tadi obrolan episode pertama kita setelah olahraga bersama Dr. Muri Kuswari. Jangan lupa ikuti terus, kita akan diskusikan lagi apa bedanya latihan kardio dengan latihan beban dan apa manfaat dari latihan kardio dan beban. Pantau terus ya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.